An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man dhabaha qabla as-salati fa innama dhabaha li nafsihi wa man dhabaha salati faqad tamma nusukuhu wa asaba sunnatul muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad habibil mahbub syafi'il ilah mufarrijul qulub wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, malam ini kita berjumpa di malam yang luar biasa saat ini. 4 juta, minimum 5 juta umat Nabi Muhammad wukuf bersama, berdoa bersama, mengakui keagungan Allah, bertauhid, memuliakan Allah. Sesungguhnya Allah Al-Ahad As-Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hari ini adalah hari yang membahagiakan Rasulullah SAW. Hari ini Rasulullah mendapatkan kabar gembira dari Allah. Hari ini Allah menyempurnakan nikmatnya kepada Rasulullah SAW, menyempurnakan nikmatnya untuk umat Nabi Muhammad SAW. Hari ini Allah ridho akan apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ini adalah hari besar kita, hari keagungan kita, hari kebesaran umat Nabi Muhammad SAW. Diriwayatkan pada saat Rasulullah SAW Mi'raj menembus pintu-pintu langit. 7 pintu langit telah dilewati oleh Rasulullah SAW. Di langit yang ke-7 beliau berjumpa Rasulullah SAW dengan Nabi Allah Ibrahim AS. Nabi Ibrahim ini adalah Nabi pengorbanan, Nabi yang mengorbankan seluruh kehidupannya ini dan mengalami ujian yang sangat berat dari Allah, dan semuanya ringan di hadapan Nabi Allah Ibrahim AS. Tidak ada yang berat di hadapan Nabi Ibrahim. Putranya, keluarganya, anaknya, semuanya, istrinya dibiarkan di tempat-tempat yang terpencil, bahkan disuruh menyembelih Allah. Kita semua mengenal dan memahami riwayat itu. Tetapi hakikatnya, inilah hakikat tauhid. Inilah tauhid, pengenalan kepada Allah. Dan
ditampakkan oleh Allah setelah wafatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah wafat Nabi Ibrahim ditempatkan di langit yang tertinggi, satu tingkat lagi sampai Sidratul Muntaha. Tidak ada makhluk yang melewati itu kecuali Rasulullah SAW. Para malaikat pun tertahan di sana kecuali Rasulullah SAW. Ini rahasia bagaimana Allah membesarkan kalau Nabi Ibrahim alaihissalam setelah wafat ditempatkan di tempat yang tertinggi. Tapi Nabi Muhammad pada saat hidupnya ditampakkan di tempat yang paling tingginya tempat. Untuk kita ini umat Nabi Muhammad SAW, untuk semuanya ini supaya memahami kembali Rasulullah SAW menyampaikan tauhid kalimat Allah. Kita umat Nabi Muhammad harus kembali dan mengikuti, mengesahkan Allah, menyerahkan semua kehidupannya untuk Allah, memahami bahwa pintu-pintu itu pembukanya adalah Rasulullah SAW. Doa-doa kita ini tertahan sampai kita menyebut nama Rasulullah SAW, dibukakan oleh Allah. Ini sunnah, ini kehendak Allah. Alhamdulillah para jamaah, nanti kita akan mendapatkan penjelasan dari para habaib. Dan saya hanya mengingatkan Nabi Ibrahim itu permintaannya kepada Allah untuk duriyahnya, turunannya menegakkan sholat. Dan Nabi Muhammad setelah membukakan pintu di tempat tertinggi kembali membawa perintahnya sholat. Ini nikmatnya dari umat Nabi Muhammad SAW. Karena itu kita harus menikmati pertemuan dengan Allah sebelum nanti pertemuan itu dalam sholat kita, dalam sujud kita, dalam rukuk kita. Ini harus kita sebarkan kepada keluarga kita, anak-anak kita, kuliah kita, orang tua kita, saudara kita, dan semua yang kita kenal. Nanti saya minta sebelum para ini menjelaskan mengenai tauhid dan lain-lain, ada perwakilan dari BNN yang saya minta menyampaikan bahwa berapa besar, betapa bahayanya orang-orang yang telah dilupakan pikirannya untuk mengenal Allah. Nanti adik-adik kita ini akan menjelaskan bagaimana ruginya orang yang lupa kepada Allah, betapa bahayanya kita pada saat melupakan Allah, pada saat jauh dari majelis-majelis macam ini. Ini majelis mengangkat kita mendekat kepada Allah. Dan inilah yang berkali-kali diajarkan oleh Habib Munir dalam hidupnya. Dia melepaskan semua keinginannya hanya untuk menarik orang supaya kembali kepada Allah, menyintai Rasulullah dan bertauhid kepada Allah. Insya Allah nanti kita akan mendapatkan penjelasan dari perwakilan BNN Badan Narkotika Nasional. Karena ini musibah, para jamaah. Kenapa saya undang beliau di sini? Ini musibah. Ini harus kita lawan, harus kita perjuangkan dari diri kita sendiri. Insya Allah kita akan mendapatkan manfaat dari sini. Rabbana lakam berjumlah innaka antas sami'ul alim. Alaina ya Allah innaka antal ghafurur. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdul waj'alna min hizbi wa ala alihi wa sahbihi bi adadi hasanat sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pimpinan Majelis Rasulullah SAW dan seluruh hadirin yang berbahagia, pada malam hari ini mohon izin kami dari Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini kami menjabat sebagai Kepala Bidang Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di wilayah DKI Jakarta, dalam rangka dan juga kami sampaikan ucapan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada khususnya Bapak Habib Ahmad dan juga seluruh jajaran pimpinan di Majelis Rasulullah. Pada malam hari ini, yang kesempatan pada hari ini adalah berkaitan dengan takbiran di malam Idul Adha, dan tentunya kami mohon izin dalam waktu kurang lebih 10 menit nanti kita dari BNN DKI Jakarta akan menyampaikan sepintas apa sebenarnya narkoba dan juga bahayanya. Namun untuk itu kami berharap, karena masalah narkoba khususnya yang ada di DKI Jakarta ini
kurang lebih 491 pecandu penyalahgunaan narkoba. Tentunya mari kita bersama-sama, karena masalah narkoba pencegahannya tidak hanya bisa dilakukan oleh BNN atau BNN DKI Jakarta saja, tetapi seluruh rakyat Indonesia untuk memerangi yang namanya penyalahgunaan narkoba. Tentunya dalam hal ini BNN DKI Jakarta dalam program PPDN, pencegahan, pemberantasan penyalahguna dan peredaran narkoba. Untuk itu marilah kita bersama-sama, yang namanya narkoba tentunya apabila kita menyalahgunakan narkoba akan bermuara kepada yang namanya susunan saraf pusat akan terganggu. Jadi apabila orang menyalahgunakan narkoba, tentunya mereka tidak bisa disembuhkan, yang bisa dipulihkan. Oleh karena itu, marilah kita jangan sekali-kali apalagi mencoba-coba yang namanya narkoba, yaitu narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya. Dan tentunya pada kesempatan yang berbahagia ini, kami dari BNN DKI Jakarta membawa salah satu di antara mantan pecandu yang nantinya tentunya mereka atau yang bersangkutan akan menceritakan bagaimana dia sampai dia memakai, kemudian sampai dia tobat dan jadi atau menuju jalan yang benar, ya. Dan itu nanti akan disampaikan oleh saudara Robi. Dan tentunya sebelum itu, sekali lagi kami dari Badan Narkotika Nasional mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya, dan harapan kami tidak hanya sebatas pada kesempatan seperti ini, dan tentunya kami mengharapkan sosialisasi yang lebih lama waktunya tentunya kepada seluruh hadirin yang berbahagia di malam hari ini. Dan kami juga dapat informasi bahwa di dalam setiap minggunya insya Allah ada 2 hingga 3 kali pertemuan semacam ini, dan tentunya kami menyambut bahagia sekali apabila kami nantinya dipersilahkan atau memberikan sosialisasi kepada seluruh hadirin yang berbahagia ini dimanapun kita berada. Itu yang menjadi salah satu daripada tujuan kami yang hadir di malam hari ini. Tentunya sekali lagi mohon izin kepada Bapak sekalian dan hadirin yang berbahagia, dan ini akan kami persilahkan saudara Robi untuk mungkin sepintas menyampaikan pengalaman yang pernah dialami sehingga yang bersangkutan menjadi seperti ini. Dipersilakan saudara Robi, dan silakan kepada sana tentunya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Robi Ardiansyah, asal Jakarta. Jenis pemakaian waktu itu saya putal, heroin, sabu. Pada waktu itu saya mengalami pergaulan yang sangat luar biasa, ya, yang bebas intinya, yang nggak mau dilarang, nggak mau diatur orang tua. Dengan itu saya menyalahgunakan suatu narkoba bersama teman-teman, jarum suntik jenisnya putal yang sangat berbahaya bagi diri saya dan kematian. Pada hari itu saya mencoba jenis putal heroin dengan teman-teman saya almarhum. Tinggal saya sendiri yang masih hidup, yang lainnya sudah pada meninggal. Tahun 2010 semua satu kampung sama saya meninggal, bahkan sampai sakit, sampai di penjara, bahkan sering masuk UI, termasuk saya juga, ya. Para kaum remaja-remaja buat aktivitasnya buat pergaulan bebas, seks maupun berteman dengan yang baik, yang buruknya jangan diambil, karena teman bisa mempengaruhi segala apapun jenisnya.
baik dari hati maupun dari pikiran kita. Jangan sampai terjebak oleh pergaulan-pergaulan yang zaman sekarang ini, bebas seks maupun narkoba yang sekarang merajalela. Saya kemarin rehat tahun 2013, baru sebulan di Jakarta. Saya bertepatan dengan Rafiq Ahmad bareng, ketemu dengan dia di sana. Sama teman-teman sana kami membaur dengan pengajian juga khusus di tempat rehabilitas kebiayaan hidup, khususnya teman-teman saya juga satu angkatan 2013. Sampai sekarang saya mencoba untuk berhenti. Sampai sekarang saya pulih dan bebas terhadap narkoba. Insya Allah semua akan saya jalani dari tempat-tempat rehab yang sudah saya pelajari ilmu-ilmunya tentang penyakitnya, tentang bahayanya, yaitu HIV, AIDS, dengan ajaran-ajaran bebas seks. Itu semua sudah saya pelajari, materi-materi di sana dengan kebiayaan hidup. Saya juga berterima kasih atas kerjasamanya di sana. Sekali lagi saya himbaukan para remaja-remaja yang muda-mudi maupun yang wanita juga jangan sekali-sekali mencoba. Apalagi zaman sekarang narkoba tuh semakin banyak yang masuk ke Jakarta, Indonesia khususnya, dan dari pulau-pulau sangat mudah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Robi, dan saya tambahkan kepada dia yang berbahagia. Jadi seperti yang kami sampaikan bahwa yang namanya pecandu yang ada di DKI Jakarta ini sudah mencapai 491 dari 4 juta penduduk, ya, artinya jumlah seluruhnya di Indonesia adalah 4 juta dari seluruh penduduk di Indonesia ini. Dan karena itu harapan kami kepada khususnya yang remaja-remaja ini, ya, terutama yang remaja-remaja, hindarilah yang namanya narkoba. Sekali mencoba akan sengsara selamanya. Dan bisa kenapa? Jadi bisa kita lihat tanda-tanda dini mereka yang menggunakan narkoba. Di antaranya ada bisa terjadi 7B, bingungan, bohong, bolok, bego, dan seterusnya. Ya, itu adalah salah satu nanti apabila ada di antara kalian ini dari saudara-saudara yang usia remaja yang seperti itu adalah tanda-tanda awal atau tanda-tanda dini daripada penyalahguna daripada narkoba. Oleh karena itu mari kita bersama-sama sekali lagi tentunya ya harapan kami dari Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta, karena dengan sesuai dengan deklarasi negara ASEAN tahun 2015, Indonesia harapannya adalah terbebas daripada penyalahgunaan narkoba. Tentunya itu dengan harapan semua berkomitmen untuk itu. Kalau tidak, ya mungkin kita tidak akan bisa seperti itu. Tapi kita harus bersama-sama, ya tentunya seperti itu. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan, dan mohon maaf sekali lagi kami sampaikan bahwa Bapak Kepala BNN DKI Jakarta, Bapak Brigadir Jenderal Polisi mungkin masih ada di jalan karena masih ya mungkin nanti akan muncul dalam hal ini, dan kami sampaikan sekali lagi permohonan maafnya, dan saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'du. Qala sayyidina Imam al-Arif billah ad-dal ala al-habib al-qutb Ahmad bin Zain al-Habshi ba'alu nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulum sa'ali salihin fi ad-darain amin. Wa qala radhiyallahu anhu wa annahu ta'ala hayyun
alimun, muridun, qadirun, mutakallimun, sami'un basir, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur wa ya'lamu as-sirra wa akhfa, khaliqu kulli syai' wa huwa al-wahidul qahhar. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Al-Imam Ahmad bin Zaid Al-Habsyi di dalam kitab Risalah Al-Jami'ah, yang mana risalah yang tipis namun besar manfaatnya ini, di dalamnya mengandung dari 3 ilmu: ilmu tauhid, ilmu fikih, dan juga ilmu tasawuf dan suluk al-akhlaq. Beliau di sini menjelaskan tentang tauhid, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala hidup. Dan makna al-hayah, sifat hidup tersebut bagi Allah Jalla Jalaluhu adalah sifat qadimah ghaimah bidzatihi ta'ala, taqtadi sihat ittisafihi ta'ala bil ilm wa sam' wal basar wal ru'ya wa min as-sifat allati tatawaqqaf 'ala al-hayah wa hayatuhu ta'ala abadiyyah sarmadiyyah dzatiyyah laysat biwasitah syai' bi khilafi hayatina. Allah Ta'ala maha hidup, dan hidupnya Allah Ta'ala berbeda dengan hidupnya makhluk hidup lainnya. Kehidupan kita manusia berbeda dengan kehidupan malaikat. Kehidupan kita manusia berbeda dengan kehidupan kaum jin. Kehidupan kita manusia berbeda dengan kehidupan tumbuh-tumbuhan. Kemudian juga di antara makhluk hidup Allah Ta'ala, mereka itu semuanya memiliki perbedaan-perbedaan di dalam kehidupan mereka. Kehidupan tumbuhan, kehidupan hewan, kehidupan bakteri, kehidupan manusia, kehidupan malaikat, kehidupan jin. Bahkan manusia itu sendiri, kehidupan mereka pun juga mengalami fase-fase kehidupan, dari sebelum terlahir ke alam dunia ini, kemudian juga saat dia terlahir ke alam dunia, hingga dia berpindah ke alam barzakh. Itu merupakan suatu kehidupan yang berbeda, kehidupan yang lain, hingga di padang mahsyar, hingga masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang bertakwa, atau neraka Allah Taala, waliyadu billahi min dzalik. Allah Subhanahu wa taala maha hidup, dan kehidupannya Allah, hidupnya Allah berbeda dengan kehidupan makhluk-makhluknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir." Tidak ada yang menyamai Allah Ta'ala, baik dalam perbuatannya, dalam zatnya, dalam sifatnya. Dan Allah Ta'ala maha mendengar lagi maha melihat. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala maha hidup, dan hidupnya Allah Ta'ala berbeda dengan kehidupan kita. Hidupnya kita memiliki awal, memiliki akhir. Kehidupan Allah Ta'ala tiada awal, tiada akhir baginya. Allah Ta'ala sudah ada tanpa awal, tanpa permulaan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala abadi selama-lamanya, tanpa akhir. Jalla Jalaluhu wa ta'ala ta'ala. Allah berfirman, huwal awwalu wal akhir. Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling awal, dan Allah Ta'ala yang paling akhir. Awal tanpa ada permulaan, akhir tanpa ada penghabisan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala, hidupnya Allah Ta'ala berbeda dengan hidupnya kita, di mana hidupnya kita bergantung dengan hidupnya jalannya motor, yakni jantung. Namun kehidupan Allah Subhanahu wa ta'ala hayat dzatiyah, yang tidak bergantung kepada apapun juga. Jalla Jalaluhu wa ta'ala ta'ala. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Huwal hayyu la ilaha illahu fad'uhu mukhlishina lahuddin." Allah Ta'ala adalah Al-Hayy, yang maha hidup. Allah juga Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim." Maka Allah Ta'ala maha hidup, Jalla Jalaluhu ta'ala azamatuh. Dan Allah Ta'ala alimun, maha mengetahui, yang mana ilmu ini merupakan sifat yang terdahulu bagi Allah Ta'ala.
sifat ini terbuka bagi Allah Ta'ala secara jelas. Segala sesuatu dari segala segi, yang mana semuanya secara gamblang nampak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kelihatan semuanya tanpa tertutup-tutupi. Jalla jalaluhu ta'ala Allah Ta'ala berfirman, la takhfa 'alaihi khafiyah. Enggak ada yang bisa bersembunyi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya'lamu khafinatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Allah Maha mengetahui. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaimana disifatkan wa huwal alimul khabir, wa huwal alim. Allah Ta'ala adalah yang paling mengetahui. Jalla jalaluhu wa ta'ala ta'ala. Allah Ta'ala mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Allah Ta'ala mengetahui niat kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui lirikan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui segala sesuatu yang berkaitan dengan makhluk-makhluknya. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Tidakkah Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui? Allah yang menciptakan, Allah Ta'ala mengetahui segala-galanya. Wa huwal latiful khabir. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat murid, iradah, mempunyai keinginan, yang mana keinginan tersebut adalah sifat yang terdahulu, yang berdiri dengan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana segala sesuatu perkara-perkara yang mungkin, yang boleh bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang jaiz di hati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala bisa adakan atau Allah Ta'ala tiadakan. Semuanya adalah dengan kehendak dan keinginan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berkeinginan, dan keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak bisa diatur dengan keinginan makhluk hidupnya. Sungguh Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala itu sebagaimana disifatkan, itu hamba manusia juga punya keinginan. Allah Ta'ala juga punya keinginan. Namun keinginan Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala itu adalah yang terutama, itu adalah yang terjadi, dan itulah yang berjalan. Adapun keinginan hamba, barang siapa yang keinginannya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia adalah hamba yang beruntung. Adapun hamba yang keinginannya berbeda dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia hamba yang sial, hamba yang menyesal, yang tidak berjalan segala keinginannya sesuai apa yang diinginkan oleh Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala. Dan Allah Ta'ala Maha mampu, Maha kuat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kudrah, yang mana kudrah tersebut, kemampuan Allah Ta'ala mampu Allah mewujudkan segala sesuatu yang dikehendakinya, ataupun meniadakan apa-apa yang dikehendakinya sesuai apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala mutakallim. Al-kalam adalah sifat qadimah, sifat yang terdahulu yang berdiri dengan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana menunjukkan dari segala sesuatu, baik itu berkaitan dengan al-wajibat atau al-mustahilat atau al-jaizat di dalam ahkam aqliyah. Kemudian juga kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kalam nafsi qadim, yang mana kalam ini adalah terdahulu, bukan makhluk, tidak berbeda dengan ucapan makhluk hidup, tidak disifatkan dengan huruf ataupun bunyi suara ataupun lisan ataupun bibir ataupun mulut ataupun tenggorokan. Dan kalam Allah Ta'ala tidak disifatkan dengan bahasa Arab ataupun bahasa Suryani ataupun bahasa Indonesia atau bahasa apapun juga. Sebab bahasa itu adalah baru dan itu merupakan makhluk. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala laisa kamitslihi syai', tidak menyerupai apapun juga. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada yang menyerupai ucapan Allah Ta'ala, baik bahasa manusia ataupun ucapan ataupun huruf ataupun suara. Subhanahu wa Ta'ala amma yasifun. Dan Allah Ta'ala sami'un, Maha mendengar, basirun, Maha melihat. Allah Ta'ala mendengar segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Dan pendengaran Allah Ta'ala berbeda dengan pendengaran makhluk. Gak perlu telinga, tidak perlu gendang suara. Dan yang didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya suara saja, bahkan apa yang ada di dalam hati kita, pikiran kita, khayalan kita, mimpi kita, semuanya didengar dan diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala Maha melihat. Kalau kita melihat benda-benda yang terlihat, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat semua benda yang terlihat, ataupun suara pun terlihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Jalla Jalaluhu Ta'ala Qadamatuh. Dan penglihatan Allah Ta'ala berbeda dengan penglihatan makhluk hidup, yang mana tidak memeluk, tidak
tidak memerlukan bola mata, tidak memerlukan kornea, tidak memerlukan cahaya, tidak memerlukan apapun juga. Bahkan Allah Ta'ala melihat semut yang hitam di tengah malam yang gelap gulita, di atas batu, di tengah hujan yang lebat. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat dan mendengar langkah kaki semut tersebut. Karenanya Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala qalamatuh ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur wa ya'lamu sirra wa akhfa. Allah Ta'ala mengetahui mata manusia yang ingin menyembunyikan sesuatu, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui apa yang ada di dalam hati dan benak pikiran manusia, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui rahasia-rahasia yang terpendam dalam lubuk hati kita, dalam sanubari kita, dan yang lebih dalam dari itu pun diketahui oleh Allah Ta'ala, yang mungkin kita tidak menyadari adanya di bawah alam bawah sadar kita. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui itu semua. Khaliqu kulli syai'. Allah Ta'ala menciptakan segala sesuatu, wa huwal wahidul qahhar. Allah Ta'ala Maha Satu, Maha Esa, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat Al-Qahhar alladzi qahhara al-ibada 'ala al-maut, yang mana Allah Ta'ala memaksa semua hamba ditetapkan untuk wafat dan untuk meninggal dunia. Karenanya saudara-saudara sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui perkumpulan kita pada malam hari ini, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui niat yang terkandung dalam hati kita. Barang siapa yang niat kebaikan, maka akan dimudahkan untuk kebaikan. Barang siapa yang tidak punya niat untuk kebaikan atau niatnya buruk, maka dia pun juga mendapatkan dari apa yang dia niatkan tersebut. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya tiap orang itu mendapatkan apa sesuai dengan apa yang dia niatkan. Al-Imam Junaid Sayyidul Taifah beliau mengatakan, man fataha ala nafsihi baban niyyah hasanah fataha Allahu alaihi sab'in min abwabi taufiq. Barang siapa yang membukakan untuk dirinya satu pintu niat kebaikan, maka Allah Ta'ala bukakan bagi hamba tersebut 70 pintu bantuan taufik bagi orang tersebut untuk mewujudkan niat baik tersebut. Namun barang siapa yang membuka untuk dirinya satu niat keburukan, maka Allah Ta'ala bukakan bagi orang tersebut 70 pintu bantuan daripada pintu khudlan, yakni untuk dibinasakan, dicelakakan oleh Allah Ta'ala, mewujudkan niat buruk dia terjeblos dalam keburukan tersebut. Karenanya kita itu diajarkan untuk melaksanakan, mengawali perbuatan kita dengan niat-niat yang baik. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. An-niyyah madhiyah. Niat itu diibaratkan sebagai jembatan yang menjembatani kita untuk meraih beragam kebaikan dari Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala. Kita pada malam hari ini berkumpul di majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga kita ketika hadir di sini, kita pun juga punya niat, yakni kita ingin memakmurkan waktu kita. Kita pun juga ingin memakmurkan malam Id, malam Idul Adha yang mulia ini. Kita pun juga ingin mendapatkan keberkahan daripada orang-orang yang saat ini di saat yang sama sedang wukuf di padang Arafah di sana. Ini saat ini di sana itu menjelang maghrib. Itu sekitar jam 5 sore atau setengah 6 sore menjelang maghrib, mereka sedang duduk berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan linangan air mata, meminta, mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa fi Arafatin kullu dzambin mukaffarun wa mughtafarun minna bi rahmati ghafiri. Itu di dalam padang Arafah semua dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dihapuskan dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini semuanya adalah anugerah dari Allah kepada hamba-hambanya. Tahu, orang yang paling besar dosanya itu adalah orang yang wukuf di padang Arafah, namun akan tetapi dia berprasangka kalau dia tidak diampuni oleh Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala. Ini adalah orang yang dosanya paling besar di mata Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala. Karenanya kita duduk hadir di tempat ini, kita duduk di sini, ini merupakan tanda keberuntungan dari Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala. Natasyabbah bi al-Arafah. Kita meniru berkumpul ini, meniru ataupun mengharap anugerah Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala turunkan kepada mereka orang-orang yang berkumpul di padang Arafah. Dan bagi Allah Ta'ala yang mengumpul di Pancoran dengan yang mengumpul di Arafah, bumi Allah satu. Di sana mereka sedang doa, yang mereka minta Allah Ta'ala. Kita mengumpul di sini, yang kita minta Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala. Buat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bumi ini satu, yang mengumpul sana, yang mengumpul sini, semuanya sama-sama memanggil berdoa kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala turunkan anugerah yang
pancaran di sini di Masjidil Munawwar minta kepada Allah Ta'ala, niscaya Allah Ta'ala tidak akan mengharamkan kita daripada keberkahan tersebut. Tidak akan kita menghadirkan di sini dari para saudara-saudara kita kaum muslimin yang ada di Arafah. Kita turun mendoakan mereka agar Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan haji mereka mabrur. Amin ya rabbal alamin. Dan kita semuanya ini hari kita berkumpul di malam Id yang penuh keberkahan. Kita menghidupkan malam Id. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahya lailatal Id, ahya Allahu qalbahu yawma tamutul qulub." Barang siapa yang menghidupkan dua malam Id, Idul Fitr dan Idul Adha, dia hidupkan malam hari raya, maka Allah Ta'ala hidupkan hati orang tersebut besok di hari kiamat. Tetap hatinya hidup. Allah Al-Hayyul Qayyum, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Muhyi wa Mumit, menghidupkan hati hambanya ataupun juga bisa mematikan hati hambanya. Bagaimana dihidupkan hati hambanya? Dengan majelis yang semacam ini, dengan ibadah, dengan memakmurkan malam-malam yang mulia dengan hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga di dalam doa Al-Ma'thur itu disebutkan, Ya Hayyu Ya Qayyum ahyil quluba tahya waslih lana a'mal fid dini wad dunya. Wahai Ya Hayy Ya Qayyum, yang maha hidup, Al-Qayyum, segala sesuatu berdiri dengan Allah Ta'ala. Ahyil quluba tahya, hidupkan hati kami, dan ini hati hidup menyala. Waslih lana amal, perbaiki amalan-amalan kami fid dini wad dunya, dalam perihal agama kita, agama Islam, dan juga dalam urusan duniawi kita semuanya diperbaiki keadaan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila Allah Ta'ala ingin memberikan kebaikan kepada hambanya, dihadirkan di majlis yang semacam ini. Ini adalah bentuk jawaban kita terhadap panggilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terhadap panggilan Allah Ta'ala dan panggilan Rasulnya. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirrasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, jawablah panggilan Allah dan panggilan Rasulullah apabila memanggil kalian kepada suatu ajakan yang bisa menghidupkan kalian. Ini ajakan kepada majelis ini, ajakan kepada ketakwaan, ajakan kepada zikir, ajakan kepada ketaatan. Ini dapat menghidupkan hati kita, dapat menghidupkan jiwa kita. Adapun ajakan syaitan itu mengajak kepada kematian, kematian jiwa, kematian akal pikiran, kematian budi pekerti, kematian moral, kematian keberkahan, semuanya jadi padam apabila kita mengikuti ajakan syaitan tersebut. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Bukankah kami sudah ambil janji setia dari kalian wahai bani Adam, jangan kalian menyembah syaitan, sesungguhnya itu adalah bagi kalian musuh yang nyata, musuh yang jelas. Inna syaitana lakum aduwwun, sesungguhnya syaitan itu bagi kalian adalah musuh. Ulama ahli tafsir mengatakan bahwasanya di sini Allah Ta'ala menjelaskan, Inna syaitan lakum aduwwun, syaitan adalah musuh kalian. Dan Allah Ta'ala, pemahaman daripada ayat ini adalah wa ana lakum sadiq, dan aku adalah kawan kalian yang ingin memberikan kebaikan, kehidupan, manfaat kepada kalian sekalian. Karenanya di dalam majelis yang semacam ini, jiwa manusia menjadi hidup, menjadi dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi makin takwa, menjadi makin istiqamah. Dahulu itu ada seseorang yang kerjanya tukang maksiat, selalu jauh dari Allah Ta'ala. Ini orang kesibukannya itu dia minum minuman keras, kemudian juga melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala. Satu kali itu datang ke kampung tersebut Al-Imam Hasan bin Shalih. Al-Imam Hasan bin Shalih Al-Bahar ketika ada di kampung tersebut, ini orang dengan kesibukan mereka, dengan minuman keras mereka, alat-alat musik terlarang yang diharamkan dalam syariat mereka mainkan. Oleh Hasan di sini dia ada majelis di situ. Maka yang punya majelis bilang, "Lam ya Habib, itu anak-anak muda, mereka tidak mau hadir majelis, sumpahin mereka kurang ajar." Maka Imam Hasan bin Shalih diangkat tangannya ke langit. Dia bilang, "Allahumma kama farrahtahum fid dunya fafarrahum fil akhirah." Ya Allah, doanya Hasan bin Shalih, sebagaimana Engkau gembirakan mereka di dunia, mereka lagi bermain musik, tertawa-tawa dengan minuman keras, Engkau gembirakan mereka di dunia, maka saya meminta kepada Engkau untuk menggembirakan mereka pula besok di akhirat. Kegembiraan di akhirat itu tidak terjadi melainkan kalau mereka ikut kepada syariat Nabi Muhammad
namun mereka semuanya menyayangi, mengasihi dan ingin semua orang, semua umat masuk dalam surga Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala. Disuruh sumpahi, dia bilang, ya Rabb, gembirakan mereka di dunia dan di akhirat. Maka itu orang-orang ketika melihat Al-Habib Hasan bin Shalih menghadap ke arah mereka dari jauh, angkat tangannya ke langit, mereka ketakutan, ya kita disumpahi oleh waliullah, kita akan binasa, kita akan hancur. Tidak ada jalan lain kecuali kita bertaubat. Mereka jadi tergerak hatinya ingin bertaubat. Lantas mereka hadir majelis, mereka ikut kepada Habib Hasan bin Shalih, mereka taat sejak saat itu, tidak kembali kepada kemaksiatan yang dahulu mereka lakukan. Itu diriwayatkan di zaman beliau itu, dulu ada satu orang yang dia ini kesibukannya itu bermain riba. Bermain riba salah satu dosa besar yang diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala pelakunya. Itu biasanya orang yang melakukan riba itu meninggalnya su'il khatimah alias di luar Islam. Ini satu kali Syekh Abdullah bin Sumayyah. Syekh Abdullah bin Sumayyah itu dia beberapa kali absen dari majelis Imam Hasan bin Shalih. Setelah datangnya ya Syekh Abdullah, atau berapa hari absen dari majelis itu, apa yang terjadi? Bilang ada kejadian aneh. Fulan bin Fulan adalah seorang rentenir yang kita tahu biasanya meninggalnya su'il khatimah. Beberapa hari yang lalu yang saya absen, dia kirim orang minta saya, memaksa saya harus datang ke rumahnya, ada urusan darurat. Maka saya datang karena ini darurat. Saya dapati di dalam rumahnya dia sedang menangis. Maka saya tanya apa yang terjadi. Bilang, ya Syekh Abdullah, bantu saya ingin taubat dari perbuatan saya ini. Maka saya bantu untuk mengembalikan apa yang dulu pernah dia ambil, yang pernah dia zalimi haknya orang, semuanya saya kembalikan. Kemudian juga saya tuntut dia untuk bertaubat. Dalam 2-3 hari itu dia selalu inabah, selalu menangis, selalu tahajud, selalu puasa, selalu ibadat, tidak berhenti berzikir kepada Allah Ta'ala. 3 hari kemudian dia wafat, meninggal dunia dalam keadaan yang terbaik, yang paling dekat dengan Allah Ta'ala. Saya heran, ini orang kan rentenir hidupnya, kok meninggalnya bisa dapat kemuliaan semacam ini? Maka Imam Hasan bin Shalih dengan hal semacam itu bilang, ya Syekh Abdullah, jangan heran. Fulan bin Fulan, rentenir yang dulu kau sebut, dulu puluhan tahun yang lalu dia pernah datang ke kampung saya ini, ke Asbah, kampungnya Imam Hasan bin Shalih. Dia datang ke sini, tujuannya satu, mau nagih rentennya dia, mau nagih bunganya dia mau mengkolek hutang di situ di kampung ini. Kebetulan ketika datang ke rumah orang yang ingin dia tagih, ditanya mana Fulan, dia bilang lagi hadir majelisnya Habib Hasan bin Shalih. Maka dia datang ke majelis ini, tujuannya satu, mau nagih riba, mau nagih renten dia. Maka tatkala masuk majelis, saat itu di majelis yang semacam ini, macam begini juga, sedang turun rahmat Allah. Saat dia masuk, saya lihat dia kebagian setetes dari rahmat Allah Ta'ala. Sejak saat itu saya tahu ini orang tidak akan balik, pasti akan kembali ke jalan yang berbeda oleh Allah Ta'ala. Betul. Ternyata dengan berkat majelis tersebut, puluhan tahun kemudian itu yang menggerakkan dia untuk bertaubat kepada Allah Ta'ala hingga mendapatkan husnul khatimah. Majelis yang semacam ini membuahkan husnul khatimah. Kita mengenal berapa banyak ya, yang kita kenal orang-orang yang mungkin dia pecandu narkoba, memakai obat-obatan terlarang, minum minuman keras, pelaku banyak kejahatan. Akan tetapi ketika dia hadir majelis yang semacam ini, keadaannya berubah 180 derajat. Makin dekat, makin taat, makin istiqamah, makin takwa, makin santun, makin berakhlak, hingga kita betul-betul menyaksikan wafatnya mereka dalam husnul khatimah. Betul apa yang dikatakan bahwasanya majelis yang semacam ini adalah majelis yang membawa keberuntungan. Justru seseorang itu terjeblos dalam keterpurukan tatkala dia jauh dari ajakan majelis yang semacam ini. Hingga Allah Ta'ala mengatakan istajibu lillahi wa rasul idza da'akum lima yuhyikum. Dakwah ini adalah dakwah yang menghidupkan jiwa kita, yang menghidupkan hati kita. Ini dakwahnya Allah dan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga dalam maulid tadi kita bagaimana mengatakan labbaika ya man dallana wa hadana. Kami menjawab panggilanmu ya Rasulullah, wahai yang mengajak kami, wahai yang menunjukkan kami kepada keberuntungan yang membawa kehidupan yang hakiki bagi kami sekalian. Sungguh seseorang kalau sudah mengetahui apa kenikmatan di dalam majelis yang semacam ini, itu Imam Ali bin Muhammad al-Habsyi mengatakan, saya kalau sudah hadir majelisnya guru saya Imam Abu Bakar bin Abdullah bin Talib bin Husain al-Attas, saya kalau sudah hadir majelis guru saya,
itu jangankan sejam 2 jam. Seandainya itu majelis berlangsung selama setahun penuh, saya nggak bakalan kepikiran makan, nggak bakalan kepikiran minum, nggak bakal mikir makan, nggak bakal mikir minum. Kenapa? Saking nikmatnya tatkala saya hadir di majelis tersebut. Wah, merasa lega. Tahu tak sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Mereka dulu di kampungnya punya rumah, punya aset, punya tanah, punya banyak kenikmatan. Mereka tinggalkan segala kenikmatannya tersebut, hidup di masjid bersama Rasulullah. Tujuannya satu, ingin mendapatkan kenikmatan surga yang mereka cicipi, yang mereka rasakan kelezatannya tatkala hadir di majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kelezatan yang membuat mereka rela meninggalkan hartanya, meninggalkan rumahnya, meninggalkan segalanya. Kenapa? Sebab mereka sudah tahu kelezatan yang hakiki. Man dzaqa ta'ma syarabal qalam yadrihi wa man darahu ghada birruh yashrihi. Barang siapa yang mencicipi minuman dari para auliya wassalihin, minuman apa minuman mereka ini? Minuman mereka majelis, minuman mereka zikir, minuman mereka sholawat, minuman mereka tilawatul Quran, minuman mereka adalah ilmu, minuman mereka adalah ketentraman batin yang turun di majelis yang semacam ini, yang tak bisa ditemukan dimanapun juga. Barang siapa sudah mencicipinya, maka dia akan kenali kenikmatan tersebut. Yang sudah tahu dan menghargainya, maka dia rela membelinya walaupun dengan ruh, dengan nyawanya, dengan jiwanya. Sahabat Rasulullah SAW di antaranya adalah Sayyidina Abbad bin Bishr. Abbad bin Bishr diriwayatkan bahwasanya beliau itu sedang berjaga dalam jihad fisabilillah bersama sahabatnya satu. Ini dia jaga di awal malam. Sahabatnya bilang, kamu tidur dulu. Dia lagi ngeronda, kamu tidur, saya jaga, kata Abbad bin Bishr. Udah dia jaga. Yang ini temannya tidur. Ketika dia terjaga, berjaga malam meronda sambil sholat tahajud, bukan sambil main kartu, bukan sambil merokok, bukan sambil melakukan hal-hal duniawi, tapi dia sambil sholat tahajud. Kemudian rupanya ada musuh mereka yang tadi mereka perangi, mengendap-endap, melihat ini ada orang yang meronda berdiri, mencolok. Ketika dia sedang berdiri, diambil anak panah, dipanah, kena Abbad bin Bishr. Walau Abbad bin Bishr ini dia sedang sembahyang, sedang sholat, menancap panah di bagian tubuhnya yang tidak mematikan. Tetap dia lanjut sholat, dia cabut itu anak panah, dia lempar, tetap lanjut sholat. Datang lagi anak panah berikutnya, dia cabut lagi, dia lempar, tetap lanjut sholat, dan dia putus. Sampai 3, 4, 5 anak panah, hingga akhirnya itu darah mengalir ke bawah, mengenai temannya yang lagi tidur. Temannya lagi tidur, merasa dingin, basah, apa ini, lihat darah. Dia bangkit melihat Abbad bin Bishr kan berlumuran darah, di sampingnya ada anak panah berserakan. Ketika itu musyrik tersebut melihat itu ada temannya bangkit, maka kabur lari. Nggak lama setelah Abbad bin Bishr selesai dari sholatnya, temannya bilang, wahai Abbad, kenapa engkau tidak bangunkan saya dari semenjak anak panah yang pertama mengenai engkau? Dia bilang, iya, saya tadinya mau bangunkan engkau, tapi saya lagi asyik baca surat Al-Kahfi dalam sholat saya, sehingga saya mendingan kena anak panah. Biarkan saya kena anak panah daripada saya memutus kelezatan yang saya nikmati, yang saya minum tatkala saya lagi membaca surat Al-Kahfi tersebut. Ini kelezatan tersebut sudah kita cicipi belum? Kelezatan tersebut sudah kita nikmati atau belum? Barang siapa yang meninggal dunia belum mencicipi kelezatan ini, maka dia rugi, dia menyesal. Itu sampai dikatakan bahwasanya masakin kesian anak-anak dunia. Kenapa? Kharaju minha wa lam yadhuq ala syai' minha. Kesian orang-orang anak-anak dunia yang mana mereka meninggal dunia sedangkan mereka belum mencicipi hal yang paling lezat dari dunia ini. Apa hal yang paling lezat dari dunia ini? Itu hal yang paling lezat dari dunia ini adalah ma'rifatullah, pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengenalan kepada Allah Taala didapat dari mana? Dengan mujalasatul arifin, duduk bersama kaum arifin, duduk di majelis yang semacam ini. Duduk nih, kita hadir di sini, kita duduk sama siapa? Kita nongkrong bareng siapa? Kita duduk jalisullah, teman duduknya Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita salawat yang kita sebut. Kemudian juga kita duduk bersama salihin, kita duduk bersama syariat Nabi Muhammad, sunnah Nabi Muhammad, ilmu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah sebaik-baiknya teman duduk. Barang siapa yang di dunia tidak mendapatkan teman duduk yang baik, maka dia ditimpa musibah hingga dia mendapatkan teman duduk yang tidak baik. Barang siapa dia tidak menggunakan waktunya untuk kebaikan, untuk majelis yang baik, dia isi,
maka dia ditimpa musibah, dia hidupkan waktunya itu untuk hadir di majlis-majlis perkumpulan yang tidak baik. Waliyadzubillah min dzalik. Barang siapa yang tidak mencintai orang-orang yang pantas dicintai, kaum sholihin, maka ditimpa musibah dengan mencintai orang-orang yang tidak pantas dicintai, mengidolakan orang-orang yang tidak pantas diidolakan. Itu musibahnya. Kalau kita nggak isi dengan yang baik, maka akan terisi dengan yang buruk. Mudah-mudahan Allah Ta'ala penuhi diri kita, hati kita dengan kebaikan, dengan ketakwaan, dengan istiqamah. Dijadikan ini malam-malam yang paling berkah buat kita sekalian. Dan Allah Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang dekat kepada Allah, dekat kepada Rasulullah. Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita apa yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada ahli Arafah. Allah Ta'ala ampuni dosa kita sebagaimana Allah Ta'ala ampuni mereka. Allah Ta'ala limpahkan rahmatnya kepada kita sebagaimana Allah Ta'ala limpahkan rahmat kepada mereka. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan kita minta agar Allah Ta'ala mengangkat derajat al-marhum al-maghfur al-hayy munzir bin Fuad al-Usama, kepada segenap keluarga besar beliau. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana jadiyan wa la mahruma. Allahumma qsim lana al-hadz al-wafir bima basamta ala ahli Arafah wa ahli Mina wa ahli Muzdalifah, wa ja'al hadhihi lana min abraqil layali alaina ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Dari hasil penelitian itu mencapai 7% dari jumlah penduduk. Itu berarti sekitar 600.000 orang di wilayah DKI ini yang kecanduan narkoba. Mungkin saudara-saudara sekalian bertanya, kenapa kok tidak ada beritanya? Memang itu tidak pernah diberitakan. Orang yang menjadi pecandu narkoba, penyalahguna narkoba, termasuk keluarganya menjadi tertutup. Saya sampaikan juga bahwa ada Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI untuk para pecandu narkoba. Ini untuk tolong dicamkan yang terpenting, ini yang menjadi poin apa yang saya sampaikan malam ini. Untuk saudara-saudara kita yang kebetulan sudah terlanjur menggunakan narkoba, sudah terlanjur menjadi pemakai narkoba, datang kepada kami. Insya Allah saya jamin tidak ada ditangkap, tidak akan dijadikan tersangka, dan tidak akan dimasukkan ke sel untuk dipenjara. Karena menurut prinsip dari Badan Narkotika Nasional, para penyalahguna, pecandu narkoba adalah saudara-saudara kita yang sakit. Orang sakit tempatnya bukan di penjara. Orang sakit untuk diobati, direhabilitasi. Tadi dua saudara kita sudah memberi kesaksian sebagai salah satu bukti kecil saja. Mari saudara-saudara, kawan-kawan kita, tetangga kita yang ada diketahui kebetulan menjadi penyalahguna narkoba, diajak. Majelis yang mulia ini saya yakin juga memberi obat secara spiritual yang sangat mujarab. Tadi sudah disampaikan oleh penceramah kita bahwa dengan banyak berdoa, banyak menghadir dalam majelis-majelis seperti ini dapat mengurangi atau meniadakan dampak narkoba secara spiritual. Namun ada sisi lain juga yang harus kita obati, yaitu secara psikologis dan secara medis. Kami dari Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI dengan tangan terbuka, dengan penuh persaudaraan akan menerima saudara-saudara yang akan datang untuk minta diobati. Walaupun dengan segala keterbatasan, insya Allah dengan niat yang tulus, dengan niat yang baik, dan dengan dukungan dari majelis yang mulia ini, kami akan bisa mengurangi para penyalahguna dan pecandu narkoba yang khususnya yang ada di DKI. Ke depan, terakhir kata, mudah-mudahan kami dari BNNP DKI bisa diterima oleh majelis ini, walaupun kami baru saja datang, walaupun kami baru bergabung, mudah-mudahan sudah diterima sebagai saudara sendiri dalam majelis yang mulia ini. Dan semoga kami juga dapat dibimbing secara spiritual, sehingga setiap langkah, setiap tugas yang kami laksanakan semua karena lillahi ta'ala. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan secara singkat ini bisa membawa, seperti saya sampaikan tadi, kemaslahatan dan keberkahan bagi warga DKI khususnya. Sekali lagi terima kasih kepada para habaib dan para majelis yang mulia ini atas kesempatan yang diberikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
واحد نبعثه إن شاء الله تعالى من الآمنين. اللهم اهدنا فيمن هديت